Tanpa tegur sapa, gue meleng aja ngelewatin tuh nenek-nenek tanpa dosa. Nah, kampretnya, kok gue ngerasa dia ngikutin gue ya di belakang. Gue tuh merinding, semerinding-merindingnya. Akhirnya gue memutuskan buat mempercepat langkah buat cepet sampai rumah. Baru juga pelanin jalan. Aduh. Bim salah bim, akhirnya gue bisa sampai rumah dengan keadaan ngos-ngosan. Singkat cerita, gue lagi wudhu. FYI, gue wudhunya di depan rumah. Tapi kok rasanya ada yang ngeliatin gue dari belakang gitu ya. Terus gue coba beraniin nengok, kok kosong. Ya udah, gue lanjut wudhu. Tapi gue yakin banget kalau gue tuh udah diliatin dari kejauhan. Mendadak ada yang niup leher gue pas mau masuk ke rumah. So gue paksa neng. Gue langsung masuk dengan keadaan dak-dikduk. Terus nyokap gue datang nyamperin nanyain kenapa gue gelagapan. Gue cuma bisa berdalih, enggak kok, enggak apa-apa. Tadi itu ada kucing mau masuk mah, makanya Yuna buru-buru tutup. Padahal dalam hati gue mau bilang, mama ke ada setan. Dalam keadaan panik, gue langsung ikut sholat jamaah sama ortu gue. Setelah selesai sholat, gue lanjut buat nonton anime dan chattingan sama ya gitu deh. Maklum, pacar orang gue chat. Eits, bercanda loh ya. Kebetulan saat itu gue di kamar sendokir. Mendadak nggak tahu kenapa gue kepikiran buat nyari ortu gue. Terus pas gue ke kamar ortu, ternyata cuma ada nyokap gue di situ. Terus gue tiduran di samping nyokap gue sambil curhat-curhat random gitu. Setelah curhat ke nyokap, nggak tahu kenapa gue ngerasa kesel banget dan pengen nangis. Tapi gue sendiri nggak tahu sebabnya apa. Sumpah perasaan gue campur aduk. Dan seketika semuanya berubah jadi gelap. Samar-samar gue masih bisa lihat karena ada satu cahaya dari lampu kamar. Tiba-tiba nongol tuh nenek-nenek di depan mata gue. Itu nenek yang gue lihat pas maghrib tadi. Gue berusaha teriak-teriak minta tolong, tapi semuanya masih gelap. Gue gak bisa apa-apa. Sampai akhirnya tuh nenek-nenek menghilang dalam kegelapan. Terus sayup-sayup gue dengar suara yang manggil gue. Yuna, bangun nak. Ayo sadar Yuna. Pandangan gue masih kabur, tapi gue bisa memastikan suara itu adalah suara dari nyokap gue sendiri. Ketika gue bangun, udah rame banget orang di kamar gue. Apakah tadi cuma mimpi? Gue rasa sih bukan. Gue bener-bener capek. Badan gue keringetan. Nyokap gue nangis gak karuan sambil ngelus-ngelus kepala gue. Dengan penuh rasa kebingungan, gue coba bertanya, "Hah? Mah, mama kenapa kok nangis?" Saat itu juga nyokap gue dan orang-orang ngejelasin kalau gue tadi tuh mendadak kejang-kejang, nangis dan marah-marah gak jelas. Tapi gue gak inget akan hal itu. What? Dari tadi gue mimpi gelap. Bahkan gue berusaha sadar, cuma gak bisa sih. Asli deh, gue gak inget apa-apa soal kejang-kejang itu. Terus ada tetangga gue yang kebetulan katanya bisa ngeliat hal gaib. Dia mencoba bertanya ke gue. Ya udah, gue jelasin sedetail mungkin apa yang gue inget. Terus dia bilang gini, seperti yang saya duga, kamu tuh dari tadi diikutin sama nenek-nenek yang di belakang. Anjir, di situ gue merinding setengah mati. Setelah kejadian itu gue langsung istighfar dan sholat. Gue selalu berdoa, semoga gue dan keluarga gue nggak akan diganggu lagi. Udah dulu ya guys, gue ngantuk nih. Dah.